Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Arsyad Rahmatullah Syamil. Saya berasal dari jurusan Akuntansi Syariah dan akan menjelaskan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah wal Jamaah secara etimologi atau secara bahasa merupakan gabungan dari kata ahlu yang berarti keluarga, as-sunnah yang merupakan jalan. Kemudian ada wal jamaah yang artinya kelompok. Jadi kalau misalnya secara definisi Ahlus Sunnah Jamaah merupakan kelompok yang masih mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan dari zaman dulu hingga sampai saat ini. Pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah pernah ada, tetapi tidak pernah menunjuk kepada kelompok tertentu ataupun aliran tertentu. Yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang Islam secara keseluruhan. Jadi pada zaman dulu ketika Rasulullah hidup tuh seluruhnya merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Rasulullah masih hidup dan sumber hukum pun ada pada Rasulullah itu sendiri. Kemudian ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 70 golongan dan umatku terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Kemudian para sahabat bertanya, siapa yang satu golongan itu ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, yaitu golongan di mana aku dan sahabatku berada, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri adalah suatu golongan yang menganut syariat Islam yang masih berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis, yang beritikat apabila tidak ada dasar pada hukum dan tidak ada dasar pada hukum Al-Quran dan Hadis, maka tidak akan mengikutinya. Kemudian kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bisa terbentuk? Hal ini terjadi karena adanya dinamika politik pada zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada berperang dengan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang dimana pada saat itu kedua kelompok ini saling berperang, saling memperebutkan kekuasaan, yang dimana dari kelompok Ali terdiri dari kelompok Syiah dan Khawarij. Kemudian dari kelompok Muawiyah sendiri ada beberapa sahabat yang mengikuti beliau. Kemudian pada zaman itu juga ada muncul beberapa golongan, yaitu Khawarij yang tadi disebutkan, yaitu Khawarij berasal dari kata kharaja, artinya keluar. Mereka melepaskan diri dari Islam itu sendiri. Kemudian ada golongan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Kemudian ada Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia terbatas kelakuannya karena Allah yang menentukan takdirnya. Peranan pendidikan terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai madrasah atau tempat kedua setelah rumah, meluruskan pemahaman yang salah, menanamkan akhlak yang mulia. Kemudian adalah pendidikan akidah, menanamkan akhlak, kemudian tauhid dan komitmen terhadap hukum-hukum Allah. Kemudian pendidikan pemikiran, mendidik dengan pola pikir yang salah, waspada terhadap paham-paham yang salah. Kemudian ada pendidikan iman, seperti memperdalam makna iman dan meningkatkan kualitas hati. Kemudian seperti menanamkan akhlak-akhlak mulia, seperti jujur, amanah, istiqomah, dan lain sebagainya. Kemudian ada pendidikan adab dan akhlak yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, seperti menghidupkan nilai-nilai luhur dan adab-adab Islam, seperti cinta kepada kebersihan, taqwa, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa yang terakhir, yaitu pendidikan jasmani, seperti menjaga kesehatan melalui kegiatan i'dad, seperti latihan ketangkasan dan olahraga. Seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa ada 3 olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu berkuda, memanah, dan berenang. Ketiga hal itu merupakan olahraga yang ketika dilaksanakan dengan niat untuk i'dad atau bersiap diri, untuk menyiapkan diri untuk berjihad, maka dihitung sebagai pahala. Kemudian ada pembentukan fisik dan mental, seperti menggabungkan antara yang
serius dan santai seperti tuntutan rohani dan kemudian juga kebutuhan jasmani. Sebagai penutup, aswaja sebagai landasan moderasi, keseimbangan dan toleransi dalam Islam, seperti pentingnya pendidikan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia dan beriman kuat. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada yang salah itu datangnya dari saya, jika ada yang benar itu datangnya dari Allah. Undur maqala wa la tandur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.